Bashi di dalam kitab shalah, keutamaannya salat. Diambil dari perkataan Imam Ibn Hajar tentang masalah haji, apakah lebih mulia daripada salat? Salat lebih mulia dari haji. Salat haji saja udah rukun Islam, tapi kalau dia meninggalkan salat percuma-cuma. Nggak ada pahalanya untuk dia meninggalkan salat walaupun berkali-kali haji. Ini teguran kalau kita dulu bersama-sama guru-guru kita di Arafat, di Muzdalifah, di Mina, capek, letih, ketiduran, nggak teratur, nggak sholat subuh, percuma. Haji nggak sholat subuh. Ya, ini maksudnya di sini. Kalau kita jangan malam Jumat maulid sampai jam 12, jam 1, subuhnya enggak, ya sama juga. Haji aja enggak diterima, apalagi sholat, apalagi maulid. Bikin maulid acara malam Jumat, subuhnya enggak sembahyang, percuma. Haji aja tadi masih enggak diterima, dengan dia meninggalkan sholat subuh. Berkata Imam Ibn Hajar di dalam kitabnya Mukhtasar Idah tentang haji, Al-hadar min taqsiri fi salatin fa innaka law hajjata alfa marrah. Hati-hati, jangan engkau lalai dari sholat, katanya. Sesungguhnya engkau kalau haji 1000 kali, engkau tinggalkan satu sholat aja dan keluar dari waktunya, engkau masih rugi, katanya. Nggak untung, rugi. Dan engkau meninggalkan haji lebih afdal daripada engkau mengerjakan sholat. Tinggalin haji, nggak usah. Yang penting sholat 5 waktu lebih bagus, lebih afdal. Orang katanya mendawamkan haji berkali-kali, bertahun-tahun, tapi dia sholatnya nggak rapi. Dia sia-siakan sholatnya. Ini orang rugi, sesat, nyata, jelas-jelas. Nah itu dia. Kalau kita nggak bedain yang mana yang penting, yang mana lebih penting. Haji penting, maulid bagus, gara-garanya bagus, ceramah bagus, syiar bagus, tapi sholat subuhnya jangan dong, tinggal. Mengaji bagus, jangan misalnya kita sibuk mengaji bahsul masail, sampai jam 2 subuh hilang, apaan gitu, percuma. Yang pentingnya subuh daripada pengajian, ya. Apalagi maulid, apalagi misalnya tadi tablik akbar yang sering kita dengar, ya. Dia berkali-kali tablik, berkali-kali maulid, begitu-gitu aja. Sholat subuhnya hilang, sholat subuhnya nggak berubah-berubah, percuma semuanya. Ngaji nggak bermanfaat, sholat subuh nggak ada dawamnya, nggak ada istiqomahnya. Bahkan hajinya sia-sia. Di dalam ini dikutip dari Arba' Masail Imam Syed Ahmad Zaini Dahlan. Begitu banyak daripada hadis-hadis yang menjelaskan diazabnya orang-orang yang enggak sholat, yang meninggalkan sampai waktunya keluar. Riwayat, ya, di sebagian hadis, orang yang meninggalkan sholat matinya dzalila, matinya hina, matinya dzalil, matinya konyol kalau orang bilang, matinya sial. Kedua, matinya dalam keadaan lapar, berasa lapar. Yang kedua, aus kehausan. Tuh, orang yang meninggalkan sholat matinya begitu. Mau kita kehausan kalau dia kasih minum lautan dunia, nggak kenyang-kenyang, nggak dahaga-dahaga, hilang. Nggak hilang dahaganya. Walaupun air laut dikasih minum semuanya. Itu satu hadis. Yang kedua hadis lagi, itu jelasin di dalam kitab Imam Ahmad Zaini Dahlan, kitab Arba' Rasail. Anna qabrahu yubayyak alaih. Kuburannya akan dijepit bagtatul gabar. Hatta takhtalifa abda'u, sampai remuk tulang rusuknya, dijepit, ya. Wa yugadu alaihi nar, dibawa dibakar api, tikernya api kalau gitu.
Bawahnya itu tempat dia rebaan api semuanya. Yatagallabu 'ala al-jamr lailan wa nahar. Di bawahnya api, bara api. Dia berbalik-balik siang malam di atas bara api. Nggak cukup itu lagi, hadis lain lagi, wa yusallat 'alaihi fi qabri thu'ban. Allah kirim ke dalam kuburnya naga, ular naga yang ngeluarin api itu. Naga kan ngeluarin api itu. Ya, tanin bahasa Arabnya, ya. Namanya kobra bahasa kita. Kepalanya botak, itu kobra begitu, ya. Thu'banun agra. Syuja'ul agra. Ya, thu'ban artinya ular, ya. Namanya syuja, yang pemberani. Nggak ada yang ngalahin dia. Kobra, ya. Al-agra, yang botak kepalanya. Ainahu min nar, tuh matanya ngeluarin api, ya. Wa abdharuhu min hadid. Kukunya dari besi, mencakar, menggaruk. Tulu kullu dhuhur masiratu yaum. Panjangnya ini kuku perjalanan sehari. Ya Allah. Dia berbicara dengan orang-orang yang mayit, yang tadi tarikus shalah. Wa yaqul lahu, dia berkata kepada orang yang meninggalkan salat sehingga keluar dari waktunya, ana syuja'ul agra, ana pemberani yang botak kepalaku, nggak ada bulunya di palanya. Wa sautuhu mithlul ra'dil ghasif, suaranya seperti geledek yang menyambar, ya. Yaqulu amarani Allah taala an adribak, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memukul engkau. Ala tadhi'i salat subuh, yang mana engkau meninggalkan salat subuh sampai terbit matahari. Nah, pegang ini, jangan sampai kita salat subuh kita ketinggalan sampai terbit matahari. Itu ditampar, digebuk, dipukul sama ular kobra. Itu menjadi nasihat buat kita. Jangan sampai kita telat sholat. Bangun ya Allah jam 7. Kita ditulis nama kita di neraka. Diazab, disiksa. Mati dalam keadaan aus, lapar, matinya konyol, hina. Kuburnya diremuk, tulang-tulang rusuknya di bawah tikernya, bara api siang malam. Ini ular memukul kita, mencakar kita dengan kukunya. Dia suaranya seperti geledek yang menyambar kita. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memukulmu karena engkau meninggalkan sholat subuh sampai terbit matahari. Aku disuruh Allah memukulmu karena engkau meninggalkan zuhur sampai asar hilang waktunya. Aku disuruh oleh Allah untuk memukulmu karena engkau meninggalkan sholat asar sampai maghrib. Man taraka sholatul asr faqad hutira ahlu. Kalau seseorang meninggalkan sholat asar, sial keluarganya. Ya Allah, rugi suatu. Tidak, kerugian di dalam keluarganya kalau dia enggak sholat asar. Wa adribaka ala fadhiyatul maghrib ila al-isya. Aku diperintahkan untuk memukulmu, kata ular Asy-Syuja' al-Agra, karena engkau meninggalkan sholat maghrib sampai keluar isya. Wa adribaka ala tudhi'i sholatul isya ila al-fajr. Aku disuruh memukulmu karena engkau meninggalkan sholat isya, lupa sholat isya sampai fajar enggak sholat isya. Begadang-begadang, entar jam 1, entar jam 2, akhirnya enggak sembahyang. Ngobrol dari jam 10 malam sampai subuh enggak sholat. Isya enggak, subuh tiduran. Kullama darabahu darbah, setiap dia pukul dengan pukulannya, ghasa minal ardh, tenggelam di bumi. Keinjak pukulannya ke dalam, longsor ke dalam bumi. 70 dira', 70 hasta ke bawah. Masya Allah. Pukulannya dengan palu, masuk mendem kalau kita ke bawah tanah, 70 hasta. Lalu malaikat ambil lagi, dicengkram gitu tanah, dimasukin tangannya sampai ke dalam,
ditarik lagi, dia pukul lagi, begitu terus. Nongol, dia pukul lagi, nongol, dia pukul lagi, begitu. Kalau ya berah tahtal ardi ma'adzaba. Terus nggak berhenti begitu di bawah bumi, nongol dipukul, ditarik lagi sama malaikat dari bawah tanah, keluar dia pukul lagi, pakai palunya dari api juga. La ilaha illallah. Maka dia berkata, "Fassalah ibadallah." Ya. Pengarang berkata, jagalah solat wahai hamba Allah. Barang siapa yang menjaganya, dijaga oleh Allah. Hafizakallah kama hafiztani. Solat berkata, semoga engkau dijaga oleh Allah seperti engkau menjaga aku, memelihara aku. Waktunya, memelihara solatnya, rukunnya, tumaninahnya, khusyuknya, udurnya, jamaahnya, awal waktunya, menjaga sholat di masjidnya, menjaga di shaf awal, itu semuanya penjagaan sholat. Daimun, didawamin, lurus, rutin, continue, mulazimun, dilazimin sholat 5 waktu. Cukup udah, segalanya datang nanti. Kalau udah mulai dia jaga 5 waktu, segala-galanya bakal datang. Segala-galanya bakal gampang, bakal mudah diberikan oleh Allah. Wa man dayya'aha dayya'ahu Allah. Siapa yang mensia-siakan salat, maka Allah sia-siakan dia. Dayya'tani, dayya'aka Allah kama dayya'tani. Salat berkata, engkau mensia-siakan aku, maka Allah mensia-siakanmu. Disia-siakan engkau oleh Allah seperti engkau mensia-siakan aku. Sampai keluar waktunya, sampai enggak sembahyang, sampai terbit subuh enggak sembahyang matahari. Begitu juga sampai terbenam matahari enggak sholat asar. Begitu juga isya sampai malam begadang enggak sholat asar. La sholat isya wala sholat subuh. Wa ba'a bi ghadabin min Allah. Dia kembali nanti menghadap Allah, akan dihadapi kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Allah marah, Allah kutuk, Allah murka. Maka kerjakanlah sholat di awal waktu. Ayyul a'mali afdal ya Rasulullah? Kala as-salatu 'inda awali waktiha. Apa amalan yang paling bagus ya Rasulullah? Adalah salat di awal waktu. Berkah, panjang waktu kalau kita ngerjain salat di awal waktu. Kalau kita telat, cepat tahu-tahu habis waktu, tahu-tahu hilang waktu. Tapi pas azan langsung niat, langsung salat, jamnya panjang, nungguin asar masih lama kayaknya. Tapi kalau kita entar aja deh, belakangin aja, tahu maghrib. Ya Allah. Maka disuruh as-salatu li awal waktu. Ridwanullah. Dia mendapatkan keridhaan Allah. Siapa yang enggak mau kita cari-cari ridwanum minallahi akbar. Yang paling besar adalah yang kita harap-harap keridhaan dari Allah. Ridallah fi ridal walidain. Begitu juga ridallah fi salat salawatul khamas. Ridha Allah adanya di dalam salat 5 waktu. Kalau engkau kerjakan dengan baik salat 5 waktu di awal waktunya, engkau mendapatkan keridhaan Allah. Wa ridwanu minallahi akbar. Wa awwaluhu wa akhiruhu afullah. Dalam riwayat Jami' as-Shaghir wa awsatuhu rahmatullah. Masing didapat rahmat kalau di tengah-tengah waktu. Misalnya antara subuh jam 5 masih ada waktu setengah 6, jangan sampai jam 6 ke atas udah mulai isyraq, jangan telat. Wa akhiruhu afullah, masing juga dia enggak telat, dia masih ada waktu untuk dia kerjain dengan uzur, dengan ada alasan, dia kerjain di akhir waktu, masing dapat pemaafan oleh Allah. Yang rugi nggak sholat sama sekali di waktunya. Yang dia dapat marah dari Allah, yang keluar waktunya sampai sholat. Yang tadi dipukulin nama Syuja al-Agra sampai keluar waktu. Kalau masih di dalam waktu, kan di dalam ilmu fikih, kalau kita dapat berjamaah 1 rakaat aja dapat kita. Misalnya nggak berjamaah, kita sendiri dapat 1 rakaat dari akhir waktu, alhamdulillah kita dapat sholat di waktunya. Walaupun udah terakhir, tapi jangan diulang jadi kebiasaan. Nggak boleh terus-terusan begitu. Sekali, seminggu, sebulan, jangan terus-terusan kita
Sholat kita akhirin terus, sholat kita tunda terus, akhirnya jadi rugi kita. Na'udzubillah min dzalik. Rabbi manfa'na bi barakatihim wa ahlina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim wa fitani bi sirril Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azama kalimatu haqq alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nub'ath insyaallah ta'ala minal aminin. Nas'aluka fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi habli hukman wa alhiqna bis salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.